Siapa aja sih wonderkid yang belum bermain di top klub di Eropa? Kita bahas dan saksikan selengkapnya hanya di Setpiece, rumahnya fans sepak bola. Sepak bola. Setpiece, rumahnya fans sepak bola. Yo, Setpiece. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Reja. Malam. True Blue nih kayaknya nih. Ya True kan? Blue. Gila, itu ada hiasan dinding baru tuh, bro. Zonal marking. Ini. Oh, yoi. Nanti kita ngomongin taktik lah ya. Iya. Kapan-kapan ya. Bener ya, janji ya. Janji. Nah, Setpicer dengerin janjinya Reja tuh, kita ngebahas taktik ya, spesifiknya nanti ya. Taktiknya gegenpressing atau gerasak gerusuk. Nah, tapi hari ini kita mau bahas apa bro hari ini? Nah, ngebahas itu kira-kira nih kalau kita ngomongin Windows transfer sebenarnya kan diramaikan sama transfer pemain-pemain yang sudah mainstream, yang sudah terkenal ya. Yang berusaha berlomba-lomba memecahkan rekor lah. Ada Pogba dulu ya, Ronaldo, terus nanti ada Darwin Nunes, ada ini segala macam. Tapi yang lebih menarik sebenarnya fenomena wonderkid bro, gitu. Siapa saja nih pemain-pemain wonderkid yang mungkin sudah ada dikantongi sama scout oleh masing-masing tim gede, cuma mungkin belum dipublish bro, kayak gitu. Nah, kita berusaha untuk pilih 11 wonderkid terbaik yang belum mainstream. Asik, seru nih kayak ini. Nah, bisa jadi pemain-pemain ini ya bro ya, bisa jadi rekomendasi juga nanti ya. Buat kalian yang suka main FPL, Football Manager ya kan. Emang kayak gimana sih bro, wonderkid itu kayak gimana sih? Yang masuk kategori model wonderkid itu kayak apa sih? Sebenarnya kalau kita, ini kan sebenarnya pelabelan media juga sih ya, mengatakan wonderkid atau bukan. Karena kita juga nggak tahu sebenarnya kalau kita nggak baca di media. Karena mungkin ya, misalnya dia bermain di Sao Paulo, atau bermain di River Plate, atau dia main di Liga Denmark kali ya, atau main di Liga mana, di Jerman Divisi 2. Tapi kalau bagi sebagian orang yang senang getol, nonton-nonton bola yang ini, dia perhatiin satu-satu tuh. Nah, sebenarnya juga ada sih datanya di internet. Nah, kalau gue boleh tanya nih, kalau lu selama lu main dulu, nama-nama wonderkid mana aja sih yang sempat lu record di memori lu, terus sekarang memang kejadian dia bener-bener jadi bintang bro? Tuh siapa ya wonderkid ya? Kalau zaman dulu gue main apa tuh FM ya, itu wonderkidnya gue paling ingat tuh Ricardo Montolivo. Sayap kanan bro. Dan ternyata nggak jadi, ya kan? Nggak jadi. Mainnya nggak ini ya kan? Banyak tuh wonderkid gitu ya? Yang murah, wonderkid ini ternyata di dunia nyata nggak sama, ya kan? Gitu. Tapi ada juga sih yang kejadian ya, wonderkid ya. Tapi hari ini kita mau bahas wonderkid yang kayak gimana bro? Yang akan kita bahas sekarang ini, kita nggak akan memilih pemain-pemain wonderkid yang udah familiar sebenarnya, seperti mungkin yang udah tertangkap sama media mainstream lah ya, seperti Jude Bellingham, Kamavinga, Ryan Gravenberch, atau Phil Foden ya, itu mah udah tahu semua lah. Gavi, Pedri, udah top semua lah bro, udah berada di liga top Eropa. Nah, tapi Setpiece kali ini akan memilih mungkin nama-nama yang mungkin under the radar gitu bro, yang belum mungkin pernah didengar sama media. Nah, bisa jadi ya seperti kata lu tadi, bisa jadi buat referensi ya untuk main Football Manager gitu. Nah, memang kalau gue bilang membeli wonderkid yang masih murah tuh bisa jadi investasi jangka panjang buat satu tim. Gitu karena kan harganya toh murah gitu ya. Murah. Gue inget dulu kayak Coutinho juga kan dulu kan. Wayne Rooney. Kovacic juga itu kan dulu sempat dilabeli itu. Nah, Setpiece ada yang main FM juga nggak? Gitu. Bisa di-share nih ke kita nih, siapa nih wonderkid di FM yang kalian ingat? Ya kan, yang kalian ingat ya, dan beneran ternyata sekarang jadi pemain keren di dunia nyata. Nah, boleh tuh tulis di kolom komen ya, gue juga pengen tahu siapa-siapa aja sih dulu wonderkid yang actualnya ternyata bener-bener jadi pemain bintang. Nah. Kayaknya nikmat banget ya bisa menyaksikan pemain muda lalu dimainkan di FM, tapi di kenyataannya juga akhirnya menjadi bintang setelah beberapa tahun terakhir. Gue bisa dengan bangga bilang, wah itu dulu gue beli tuh. Kalau ngobrol gitu kan. Iya. Nah, sekarang kita akan pilih 11 pemain itu yang tidak mainstream, yang belum yang under the radar.
dengan formasi mungkin kemarin kan udah 4-4-2 udah kita coba, 4-4-3 udah kita coba formasi sekarang 3-4-3. Nah, untuk yang pertama dari sisi penjaga gawang atau goalkeeper, gua memilih Giorgi Mamardashvili dari Valencia. Oh, siapa nih? Georgia. Ini ya, benar-benar under the radar ini ya. Iya, 21 tahun. Dulu itu dia tuh dikontrak dari status pinjaman dari Dinamo Tbilisi. Tapi klub membuat perpindahannya permanen tuh di musim dingin. Nah, abis itu dia sering tampil untuk Valencia. Tampil 8 clean sheet dalam 18 penampilan dan kebobolan 20 gol di liga. Sepanjang musim pun Mamardashvili ini membuat 3,1 penyelamatan per pertandingan. Jadi kalau di average gitu ya, 3,1 penyelamatan per pertandingan atau totalnya sebanyak 55 saves, 55 penyelamatan. Okay. Statistiknya cukup bagus, bro. Bagus banget lah kalau untuk seorang kiper muda ya, yang hanya bermain dalam setengah musim, bro, setengah musim. Selain itu dia juga ya ngebantu Valencia untuk mencapai final Copa del Rey di Spanyol. Meskipun mereka akhirnya kalah sih dari Real Betis ya pada bulan April, karena di Real Betis ada sang raja Victor Bellerin. Penampilan gemilangnya juga membuat ia dipanggil ke timnas Georgia. Jadi terpilih juga, bro, di timnas Georgia untuk pertama kalinya itu September 2021 ya, ketika bermain melawan Bulgaria. Mudah juga ya untuk seorang kiper yang dipanggil ke timnas ya. Ya, betul. Nah, ini kabarnya Ten Hag juga telah memantau perkembangan dari Mamardashvili ini sebagai kiper yang potensial untuk menjadi bukan sekedar backup ya, untuk menjadi pengganti De Gea sebenarnya. Gitu. Dia tuh memiliki klausul sekitar 20 juta euro yang merupakan bagi gue sih biaya yang masuk akal ya, make sense untuk pemain yang memiliki karir yang panjang. Kayak gitu, bro. Dari sisi kiper Giorgi Mamardashvili. Cuma gua tuh ini ya, mungkin kapan-kapan kita bahas. Gue juga pengen ini dengan uang 20 juta euro lu beli wonderkid yang berdasarkan hasil scouting yang belum jelas, yang bisa flop, bisa bagus banget dibanding dengan lu beli. Kan gini ya, zaman sekarang nih susah nih ya kan, dengan 20 juta lu bisa minjem pemain atau bisa beli pemain yang biasa-biasa aja kan gitu. Nah, tapi dibanding dengan beli wonderkid, gue pengen tahu sih klub mana sih yang paling sering ngelakuin, mungkin Setpisar tahu ya, klub mana sih yang paling sering ngelakuin trial untuk beli wonderkid dan rela ngeluarin uang puluhan juta pound atau puluhan juta euro. Karena gue lihat kalau klub-klub misalkan kalau di Serie A ya, rasanya ngeluarin uang 20 juta euro untuk beli wonderkid rasanya kurang mampu ya. Bahkan kita pernah podcast sama Bang Kevin tuh kan ya, yang kita bilang Thiago aja dijual Munchen 25 juta iya betul, kan gitu. Nah betul. Itu kapan-kapan kita menarik tuh bro, kita bahas klub mana sih yang bisa memiliki kebiasaan tapi berhasil gitu loh. Tapi berhasil. Nah kalau gua nih, kita lanjut ya ke posisi back. Kalau gue sebenarnya ini lebih ngetop daripada Mamardashvili. Ini Josko Gvardiol ya. Ini dari Leipzig. Dari Leipzig. Ini sebenarnya sudah mainstream ini. Ini udah mainstream ini sebenarnya. Agak mainstream lah. Tapi dibanding Pedri, dibanding Gavi, dibanding Foden ya itu udah nggak mainstream lah. Iyalah, Bukayo Saka juga udah. Nah kalau Gvardiol ini sama usianya masih 20 tahun bro ya. Dan awalnya di klub Kroasia kalau gue nggak salah. Kemudian direkrut oleh Dinamo Zagreb. Ya, nah, kemudian dia membutuhkan waktu 9 tahun ya, 9 tahun untuk akhirnya debut di tim utamanya di 2019. Nah, di Zagreb sendiri dia bikin 52 penampilan dan dibeli Leipzig lumayan mahal ya untuk seorang pemain muda, 17 juta pound. Ya, 17 juta pound ya gitu ya. Kita tahu ya Leipzig juga itu adalah sumber pemain-pemain yang sekarang diambil klub-klub Eropa kan, Leipzig ya. Yes. Nah, sejauh ini Gvardiol udah bikin 42 penampilan untuk Leipzig
Dan menurut sumber kami fbref.com, dia menempati peringkat tertinggi nih di antara back-back Bundesliga dalam hal tekanan yang diterapkan per game. Jadi pressuring. Kemudian ditambah dengan dia bisa membuat metrik lain seperti tackle, intercept, dan blok sukses itu yang tinggi ya. Jadi based on statistik ya, sorry nih ya bagi yang nggak senang ngomong statistik kan, karena kan kemarin seperti yang gue bilang, ada yang ngomong kalau ngomongin bola nggak usah ngomongin statistik, ya kan? Ya lu kalau main bola iya kan. Nah, iya dong. Iya. kita kan nggak main gitu kan. Nah, nah nggak heran juga kenapa kalau lu tahu pelatihnya Chelsea pasti tahu lah ya, Tuchel tertarik banget nih datengin Guardiola menggantikan Alonso dan Rudiger. Karena kedua pemain ini sama-sama berkaki kidal dan punya karakter yang agresif, ya. Jadi kalau gue boleh nempatin satu ini anak umur 20 tahun itu Josko Guardiola. Nah sebenarnya Chelsea juga punya sih back muda ya untuk menjadi di center back ya, Trevor Chalobah. Cuma mungkin kayaknya Tuchel berusaha nyari sesuatu yang lebih daripada sekedar Trevor Chalobah juga, daripada dia harus, karena kan pemain center back ini nggak ada yang murah sebenarnya bro. Kalau yang beli yang udah jadi ya itu nggak ada yang murah, mahal semua karena posisinya sangat vital, apalagi bagi Tuchel yang senang menggunakan formasi 3 center back di belakang. Jadi dia butuh banyak kayaknya gudang dari center backnya. Untuk center back yang kedua ini kita memilih Ilya Zabarny dari Dynamo Kiev ya, Ukraina, berusia 19 tahun, masih muda. Sampai saat ini masih 19 tahun, tapi sudah menjadi tim reguler ya di tim Kiev ya? Ya di Kiev, di Dynamo Kiev dulu tim asalnya Seva ya, Andriy Shevchenko. Dia sudah tampil di 33 pertandingan di musim ini bersama di Dynamo Kiev dan timnas Ukraina. Loh, bayangin umur 19 sudah masuk reguler ya di Eropa ya. Kayak gitu. Nah, back muda ini perannya itu lebih kepada stopper di lini belakang, baik di Dinamo maupun di timnas Ukraina. Dia itu kelebihannya, dia itu confidence, PD-nya cukup tinggi ketika membawa bola di garis pertahanan, suatu atribut yang penting dalam sepak bola modern, atau kita lihat possession football ya, saat ini saat berada dalam situasi set piece, atau bukan set piece ya, tapi set piece, dia terlihat mulai berani ngatur-ngatur bro. Jadi umur 19 ini udah berani ngasih instruksi atau cukup efektif untuk berkomunikasi dengan rekan-rekan timnya yang lebih senior. Bahkan dia juga bukan wakil kapten atau apa, tapi dia memang pede sih. Center back banget lah, keren sih. Iya. Mantap nih kayaknya nih. Ilya Zabarny ya. Catat tuh ya, Ilya Zabarny, nanti beli tuh. Nah, kalau gue lanjut ke bek kanan, ini pemain yang hobi kuliner ya, bro ya. Iya, masih center back tapi yang kanan. Masih center back, betul. Nah, karena tadi formasi kita kan 3-4-3 ya. Nah, gitu. Gue akan melengkapi dengan pemain yang paling hobi kuliner ya. Siapa? Namanya Mohamed Simakan. Nah, dari Leipzig ya. Si paling makan. Mohamed Simakan ini masih berusia 22 tahun dari Prancis, dan di usia muda dia bersama Lyon ya. Sebelum kontraknya nggak diperpanjang, kemudian sempat pindah ke Strasbourg ya, dan akhirnya dikontrak Leipzig di 2021 ya, baru setahun lah ya. Dan Simakan langsung diproyeksikan menggantikan Dayot Upamecano yang pindah ke Bayern Munchen. Jadi tugasnya berat sebetulnya ya. Upamecano, Upamecano. Nah, kita lihat Simakan merupakan salah satu back terbaik nih di generasinya saat ini. Ya, karena dia menonjol karena 3 alasan utama. Dia cerdas, dia tenang, dan mobilitasnya bagus. Ya. Nah, Simakan sekarang saat ini selalu jadi starter bro di lini pertahanan Leipzig. Dia tampil 41 laga bersama Leipzig di semua kompetisi musim ini. Jadi luar biasa untuk pemain yang berusia 22 tahun. Yoi. Nah, jadi udah 3 back itu ya. Kita pilih. Sekarang 3-4-3. Nah, 3-4-3-nya ini 4-nya ini bukan midfielder tapi 2 wingback sih ya. Nah, untuk wingback yang pertama itu wingback kiri. Kita mulai dari wingback kiri. Itu gua pilih Aaron Hickey dari Bologna sekarang. Ini pemain Serie A nih. Iya, tapi dari Inggris. Nah, dari Britain lah ya, dari Skotlandia. Ya gitu. Kampungnya McGregor nih. Iki ini berasnya 20 tahun yang direkrut dari Hearts di September 2020 gitu lah. September 2020 dengan harga yang cukup
cukup murah ya, maksud gua. 1,5 juta pound sterling. Nah, ini menarik perhatian tuh di musim ini. Dia mencatatkan 5 gol dan 1 assist di Serie A dan mendapat panggilan ke timnas Skotlandia pada bulan Maret lalu. Memang kan yang namanya wingback pasti diharapkan bisa menjadi backup striker ya dalam mencetak gol dan assist terutama. Pemain suksesnya itu kayak Reece James atau Trent Alexander-Arnold lah. Nah, Hiki juga dipandang sebagai salah satu back yang paling menjanjikan yang berasal dari sepak bola Skotlandia dalam beberapa tahun ini ya, setelah jarang lah gitu ya, jarang ada pemain yang menjanjikan dari Scottish kayak gitu. Dia membuat debut seniornya itu untuk Hearts itu pada pertandingan kedua terakhir di musim Liga Utama Skotlandia 2018-2019. Nah, dia masuk sebagai pengganti pemain senior juga Aberdeen, bro. Dan beberapa minggu kemudian menjadi pemain termuda dalam 11 tahun yang bisa tampil di final Piala Skotlandia. Gitu. Dia terpilih tuh jadi pemain muda yang bisa tampil ya. Ini atletis banget ya Hiki ya. Yoi. Rekornya lumayan bagus ya, lumayan bagus. Nah, dia ini juga terkenal karena kecerdasannya dalam menguasai bola dan visi juga disupport oleh tubuhnya yang atletis dan telah dibandingkan dengan sesama bek kiri asli Skotlandia main di Liverpool, Andy Robertson, bro. Bahkan dia telah membuat penampilan lebih banyak daripada pemain muda lainnya di Serie A. Dia itu main di 36 laga. 36 Lu bisa hitung Tammy iya. Abraham main berapa di Roma. Nggak sebanyak dia. Pas Tony aja nggak sebanyak itu, tapi karena cedera ya. Ya, betul. Cuma ya mungkin gara-gara dia di Bolonya juga sih, bro. Iya. Ya beda lah. Menarik. Nah, kalau masuk ke lini tengah nih, bro, ya ke formasi 3-4-3 kita, itu gue punya pemain dari Denmark ya, dari FC Copenhagen ya. Nah, tapi pemain Islandia ya, masih berusia 19 tahun. Nah, namanya Isak Bergman Johannesson. Johannesson, bapaknya namanya Johannes itu. Iya benar, Johannesson. Iya. Nah, Isak ini udah jadi pemain kunci dalam tim Copenhagen ya, dan dia seorang pemain yang versatile, bisa main di sayap, bisa main di gelandang tengah gitu ya. Nah, di Islandia dia dianggap merupakan salah satu remaja paling berbakat saat ini gitu ya. Nah, dia putra dari mantan pemain Islandia juga ya, Johannes. Bener kan bapaknya Johannes Gudjonsson. Nah, dan musim ini Isak juga udah tampil penuh 34 laga dengan Copenhagen dan bisa mencetak 8 gol, bro. 8 gol serta 3 assist. Nah, yang menariknya kemarin gue baca Isak ini ngomong bahwa Manchester United adalah klub impiannya sejak kecil dan dia tertarik pindah ke sana suatu saat nanti. Tapi ingat Isak, kalau lo pindah ke Manchester United, lo udah harus siap dibikin memes, ya kan? Jangan terpengaruh sama remaja-remaja labil MU lainnya ya. Iya, apalagi dia kan ini posisi ini ya, tengah ya. Cocok tuh, MU kan lagi perlu ya, sepeninggal Mata, Pogba dan lain-lain. Yes. Oke, untuk nemenin si Isak nih, bro, di tengah sebagai mungkin general midfielder atau inilah ya di ball winning midfielder lah ya, dari ball winning midfielder itu gua milih si Ivan Ilic dari Serie A lagi, bro, dari Verona. Dari Verona ya. Ya, dari Verona. Dia ini berkebangsaan Serbia, jadi orang Balkan, 21 tahun. Nah, kalau Balkan nih gua ingetnya itu Jugovic ya, Predrag Mijatovic, itu tuh yang gua inget dari ini. Kalau Serbia, Slobodan Milosevic, itu bukan penjahat perang kalau itu. Nah, sebelum pindah ke Verona, bro, di Agustus 2021, Ilic membuat total 1 penampilan di Liga Serbia, yaitu di Crvena Zvezda. 19 September 2020, Ilic melakukan debut di Liga pada usia 19 tahun, 186 hari melawan Roma, bro. Debut di Serie A-nya ya, di Verona. Sejauh ini dalam karir di Serie A-nya dia sudah tampil sebanyak 61 kali pada kompetisi tersebut dengan 3 gol dan 4 assist. Nah, statistiknya memang tidak terlalu apa gimana. Cuma pada musim ini trennya meningkat ya. Jadi dia
dalam 36 berhasil main di 32 pertandingan secara keseluruhan di Serie A musim hebat ini. Ya untuk anak usia 19 tahun ya. Nah, dia mengumpulkan 2.537 menit bermain lah. Kayak gitu. Dia itu keunggulan dia itu positioningnya, bro. Positioningnya itu bagus, lalu awareness-nya itu sama passing-nya keren. Jadi kalau mau melakukan intercept atau memenangkan bola dan lain-lain, ini bagus nih, tipikal ball winning midfielder kayak gitu. Nah, dia juga bisa ngasih kreativitinya juga keren ya, sama visinya juga bagus, menjanjikan lah ya untuk tim-tim besar. Katanya mirip SMS ya, SMS-nya Lazio ya. Nah iya, gua tadi tuh mau nyamain sama Kante, cuma kayaknya belum ya. Nah milik Kovacic Savic lah. Iya, karena dia pengumpan yang kreatif juga kan. Visioner juga. Ya bisa melihat dengan baik ya posisi pemain-pemainnya, bukan cuma dia doang gitu. Iya. Nah, kalau gua masuk ke formasi right wing di formasi 3-4-3, nah ini gue juga akan pick pemain Serie A nih. Ya. Nah, Wingback juga ya? Wingback juga ya? Tadi Serie A ya? Apa jangan-jangan di liga lain nggak terlalu percaya sama anak muda? Ya kan? Padahal sekarang Serie A itu banyak yang bilang adalah liga aki-aki ya. Liga aki-aki, yang nonton. Kemudian banyak pemain yang nonton ya. Ya, yang main ya nggak mungkin aki-aki. Ya, banyak pemain muda, banyak pemain tua yang masuk, yang udah habis. Ternyata nggak juga. Di beberapa klub banyak pemain-pemain muda yang cukup bagus dan bersinar ya. Yoi. Itu. Jadi lu nonton dulu Serie A, baru komen. Yoi, jangan kebanyakan ngeliatin thread di Twitter ya. Nah, tapi kalau di posisi right wing, gue notice pemain Torino ya, namanya Wilfried Singo. Ini bukan Singo Edan ya. Nah, bukan Singo Edan, tapi Wilfried Singo ini pemain Ivory Coast, Pantai Gading. Usianya masih 21 tahun. Sejak dia masuk ke Torino selalu jadi pemain kunci ya. Dan merupakan salah satu pemain yang paling menonjol di musim lalu kalau gue nggak salah. Yes. Nah, musim ini sendiri Singo yang musim yang kemarin baru habis, dia tampil di 36 penampilan loh. Ya. Jadi lu bayangin anak usia 21 tampil di 36 penampilan gitu. Nah, posisi utamanya sebenarnya wingback kanan, gelandang kanan, tapi dia bisa dimanapun di posisi sayap kanan. Dan kekuatannya adalah jadi gelandang serang atau fullback. Nah, badannya juga atletis ya. Dan kemampuan dia beradaptasi itu memungkinkan dia melakukan serangan dari sayap kanan ya. Jadi dia bisa naik turun nih bro, bisa naik turun. Iya, wingback lah. Iya, di Serie A rata-rata dia melakukan 2,5 kali dribble dan 4 umpan lebih per game ya. Jadi lumayan menjanjikan sebenarnya Wilfried Singo nih Pantai Gading nih. Kalau gue ingat dulu pemain Arsenal siapa ya? Ebowe ya. Ingat gak lo? Zaman dulu Emmanuel Ebowe. Ya kan? Itu kan sama-sama bek kanan dan dari Pantai Gading tuh. Ya, mungkin mirip-mirip lah. Mirip-mirip ya. Kayaknya. Lu sih kalau Pantai Gading yang lo kenal cuma Drogba, ya kan? Nah, Chelsea lagi, balik lagi Chelsea lagi, ya kan? Nah. Klub bola di dunia ini cuma 2 aja. Apa tuh? Nah, ini menarik nih. Klub bola di dunia ini cuma 2. Ya, yang pertama itu Chelsea, yang kedua itu bukan Chelsea. Oke, untuk posisi left wing ya, jadi di atas left wing back ada left wing lagi, itu Ryan Cherki dari Olympia Lyon. Ini lebih muda lagi, ini mungkin paling muda aja. Perancis ini memang gudangnya pemain muda sekarang ya. Dia usianya 18 tahun. Ya, tapi sudah jadi tim kunci tim inti loh di senior timnya Lyon. Dia tuh memiliki permainan yang cukup versatile dan bisa tampil sebagai gelandang di sebelah kiri maupun kanan sebenarnya. Nah, dia sudah bermain 39 dalam penampilan di Ligue 1. Nah, ini kalau tadi main di Verona, main di Torino, main di Bologna, ini di Lyon, bro. Lyon ini kan bukan kaleng-kaleng juga ya. Kayak gitu. 39 penampilan. Meskipun dia cuma mencetak 1 gol dan 3 assist ya gitu. Nah, kemampuannya yang menonjol adalah kemampuan dalam mengiring bola atau dribbling. Tekniknya dan bakatnya itu luar biasa. Tinggal nggak usah cedera aja deh.
kayak gitu, nggak usah cedera panjang nanti bisa suram bagi pemain-pemain yang mengandalkan teknik ya, teknik positioning bolanya. Nah, salah satu dari aspek permainannya ini yang perlu dia tingkatkan itu sebenarnya insting untuk menjadi atau mencetak gol, bro. Itu. Jadi dia tinggal kurang itunya tuh untuk ngebantu teman-temannya dalam berkontribusi dalam mencetak gol. Gitu. Nah, sebenarnya dia kan dari Akademi Lyon ya. Dari Akademi Lyon itu sendiri lalu promosi ke tim senior dalam usia yang cukup muda 18 tahun. Udah banget ya, 18 tahun ya. Yang kita tahu kan memang Lyon secara akademi juga ya bagus ya, banyak kayak Wahaji Benzema. Wahaji kan dari sana. Hatem Ben Arfa tuh pemain buncit dari Newcastle, terus Lacazette ya. Lacazette sekarang udah pindah ke liga bukan balik lagi kan? Balik lagi ke Ligue 1 lagi dia ke Prancis ya? Iya, ke Lyon lagi kan kalau nggak salah gue. Ke Lyon lagi. Iya. Baru tahu gue. Ya, Nabil Fekir sama Anthony Martial. Nah, itu bro. Itu untuk saya Martial itu salah satu wonderkid yang flop gak tuh Martial menurut teman-teman Setpiser? Flop. Iya kan? Flop. Martial itu kan waktu dibeli MU di usia 19 tahun dengan harga yang ini salah satu contohnya dengan harga yang sangat mahal ya kan waktu itu. Kadang-kadang akan jadi the next Thierry Henry waktu itu ya kan. Karena posisinya juga main di sayap kiri ya. Nah, tapi terakhir kita tahu nasibnya Martial bagaimana dan ketika dia diturunin juga ketika dia diturunin juga mainnya anggot-anggotan gitu. Ya. Mainnya anggot-anggotan jadi inilah lebih ini sih kayaknya salah pilih tim juga kayak gitu, bro. Gue gak ikut-ikutan deh. Nah, dua pemain terakhir gue akan pilih striker ya, striker. Belum ya. Itu tadi pakai 3-4-3 ya. Tiganya tuh tiga di atasnya tuh kayak lebih wide gitu jadi flank. Berarti gue pilih flank kanan ya. Nah di flank kanan nih ada pemain Inggris yang main di Eredivisie Belanda ya. Ini namanya Noni Madueke ya di PSV Eindhoven. Noni Belanda. Noni masih 20 tahun, dia lahir di London tapi kalau nggak salah campuran Nigeria ya. Nah dia sempat dulu main di tim mudanya Crystal Palace sebelum dia join ke tim mudanya Hotspur abis itu. Nah, kemudian pindah di usia 18 ke PSV. Ya, karena dia pengen lebih banyak bermain. Nah, menariknya nih bro, waktu dia pilih PSV itu karena salah satunya faktornya adalah terinspirasi Jadon Sancho. Gitu, yang kemudian menjadi salah satu pemain muda terbaik lah di sepak bola ya setelah meninggalkan City untuk pergi ke Dortmund waktu itu kan. Sancho di Dortmund keren banget kan gitu. Dan setelah pindah ke PSV si Noni Madueke ini di 2018, nah dia bergabung dengan U17 sebenarnya, masih di tim U17 baru kemudian dipromosi ke U19. Nah di 2 musim lalu dia udah bikin 8 assist ya di Liga U19. Nah, karena dia bagus penampilan, maka dia dipromosi ke tim utama PSV di musim yang sama dan bikin 4 penampilan. Tapi sebelum Eredivisie akhirnya waktu itu kalau lu ingat tiba-tiba dihentikan kan di tengah jalan pas COVID, tiba-tiba juaranya langsung Ajax kalau nggak salah ya. Yes, gitu ya. Betul sekali. Corona. Ya kan? Nah, bulan Maret yang lalu si Noni Madueke ini main di Inggris U21 bersama pemain muda Inggris lainnya gitu ya, dan udah rasanya bisa salah satu pemain yang menjanjikan untuk masa depannya Inggris nih bro. Gitu. Yoi. Nah kalau posisi striker utamanya siapa nih bro kira-kira? Nah kalau gue lebih memilih untuk posisi striker utama ini pemain berdarah. Bukan. Gue sangat merindukan ya pemain-pemain Latinos. Cuma bukan dari Brasil dan Argentina juga, bukan dari Meksiko juga atau Peru apalagi. Gue pilih dari timnas Uruguay. Penyerang ini ya Matias Arezzo. Sekarang lagi main di Granada. Usianya masih muda, 19 tahun. Dia debutnya dulu di River Plate Montevideo di Uruguay ya. Dia melakukan debutnya di Liga Uruguay itu sendiri di River Plate Montevideo saat berusia 16 tahun. Gila, 16 tahun udah debut bro di Liga utama negara gitu ya. Dan
ya kira-kira itu kelas 2 SMA lah ya, baru tamat SMP, baru naik ke kelas 2 SMA langsung main bola. Nah, telah mengumpulkan penampilan sebanyak 91 dalam 2 tahun terakhir, 91 games dalam 2 tahun terakhir. Lalu golnya juga cukup produktif, bro, luar biasa. 37 gol. Ya, sampai-sampai dia dijuluki El Buffalo. Di Uruguay. Di banteng muda kayaknya ya, bukan ormas ya, banteng muda. Cuma El Buffalo ya. Nah, 31 Januari 2022, klub Spanyol dari La Liga ngelirik nih. Ya, nah, langsung direkrut. Langsung signing di sana. Arezzo dengan kontrak 4,5 tahun, nggak tanggung-tanggung. Ini membuatnya menjadi penembak jitu yang berbahaya di sebagian besar situasi sih. Tapi pilihan tembakannya ini yang buruk ini menjadi kelemahan, bro. Jadi dia memang shooter ya, clinical atau finisher lah ya, shooter. Cuma dia kayaknya harus memperbaiki akurasi dari dari shootnya. Tapi seru tuh kalau lu pada lihat dia main kayak gimana ya. Karena dia sering banget tembak. Dari sudut manapun dia sebenarnya, dari sudut sempit, yang sulit sekalipun harusnya dioper, dia shoot pokoknya, kayak gitu, dia shooter lah, kayak gitu. Nah, tapi semoga para Wonderkid ini ya bisa menemukan pelatih yang cocok ya, bro ya. Menit bermain yang banyak sehingga mereka bisa berkembang dan nggak banyak cedera gitu ya. Karena kalau lu banyak cedera tuh mengganggu karir pemain biasanya, apalagi pemain-pemain muda gitu ya. Makanya banyak dulu terutama ya, pemain-pemain muda itu kan lebih banyak zaman dulu itu disimpan di liga-liga kelas 2, baru kemudian dia udah matang baru naik ya kan. Bahkan takut untuk bermain di liga utama Eropa khususnya ya, karena takut cedera, takut ini gitu. Nah, tapi sekarang justru enggak. Kalau sekarang lu lihat faktanya, banyak di liga top Eropa itu pemain-pemain yang 18 tahun, 19 tahun langsung jadi starter. Gitu ya. Jadi betul. Nggak ada lagi ketakutan akan kalau karirnya dulu, ingat gak lo, kalau pemain-pemain dulu takut karirnya stop, ya kan? Udah lebih baik nanti dia bertahan dulu di tim ini 2-3 tahun. Tapi kalau sekarang enggak, gitu. Ini karena salah satunya adalah kebutuhan juga ya, kebutuhan pemain muda. Langsung mainin, nanti resikonya lu mau kayak gimana, mau cedera, mau kayak apa, itu udah nggak ambil pusing lagi sekarang, gitu ya. Jadi dunia bola juga udah berubah tuh. Nah, tapi kalau lu dulu tahu, bro, ya, banyak pemain-pemain yang dulu dijuluki Wonderkid ya, kemudian kita udah punya harapan tinggi gitu ya, dan tapi kemudian akhirnya gagal ya. Nah, lu ada misalnya kalau di MU tuh ada Januzaj yang pemain Belgia ya, ada Macheda ya kan, ada siapa lagi ya pemain-pemain Wonderkid, El Shaarawy ya kan, dari Mesir, Avelay dari Belanda. Barca juga ada tuh dulu Bojan Kirk ya kan, Bojan Krkic ya kan, akhirnya kemudian pindah ke Roma kalau gua nggak salah, sempat main di Roma, di Roma, cuma jelek juga. Terus di Ajax ada Nicolas Bettner tuh, di Ajax Nicolas Bettner dulu, iya sempat ke Arsenal kan, main di Arsenal kalau gua nggak salah. Nah, dan ada Jack Wilshere juga tuh di Arsenal juga tuh, bro. Yang digadang-gadang adalah pemain muda harapan Inggris dulu tuh. Nah, jadi memang zaman dulu yang gua kenal, yang gua tahu klub atau pelatih yang senang memainkan pemain muda itu salah satunya Arsene Wenger. Ya, dia juga memberikan debut pada Fabregas pada usia 17 tahun sih, bro. Gitu. Dia beli dari La Masia-nya Barca, dimainin di Arsenal 17 tahun. Wenger balls create a star katanya. Didn't buy a star, itu katanya. Makanya banyak pemain-pemain Arsenal yang muda-muda, cuma ya sebagian berhasil, sebagian enggak ya. Nah, siapa kira-kira pemain muda yang dulu pernah set piece harapin berhasil, tapi ternyata gagal. Nah, siapa yang lu yakin sebenarnya nih, ini gila, keren banget, ini pasti jadi pemain top, ternyata sekarang enggak. Gitu. Kalau gue dulu pernah menaruh harapan ke Mario Balotelli ya. Ke Mario Balotelli. Tapi kalau menurut gue dia tersandung bukan karena skillnya, bukan karena apa, tapi lebih ke persoalan dirinya sendiri kayak itu, gitu ya. Tapi ya kan dulu kan digadang-gadang dari umurnya 16 tahun Balotelli ya,
kemudian 17 sudah main di mana-mana kan. Sampai sekarang Ya. umurnya udah 30-an something ya. Gitu. Nah, Kalau gue dulu kayak dari siapa? itu tuh bro, si Adriano. Nah, Adriano, Iya. ya Yang kan? digadang-gadang menjadi apa? Kalau Ronaldo 9 itu namanya the phenomenon, Adriano ini sempat menyandang julukan itu the new phenomenon. Berkat dribbling dan shootnya gitu. Kalau main PS juga pakai Adriano itu shoot aja udah pasti gol akurasinya. Cuma ternyata tiba-tiba flop ya, nggak jauh Ya, lah, bahkan itu banyak kayaknya kalau kasus kan dan karena lain-lain. masalah pribadi juga sih, ya kan? Yoi, Jadi memang logo salah Viti satunya pemain-pemain Brazil juga. betul Wonderkid ini salah satunya juga attitude ya, masalah attitude, nggak Hati-hati boleh kalau udah cepat kenal duit puas. bro. Kalau udah kenal Yes, ya. duit, clubbing malam atau segala macam tuh. Kan katanya di Paris ada yang lebih sering pesta daripada main, ya kan? Nah, gua nggak tahu tuh siapa tuh. Buat Chelsea jangan beli ya pemain yang suka pesta ya. Kayak gitu. Oke, Oke, Set Bro Piser. Angga, Ya set silakan piece. ditulis ya. Tadi siapa kira-kira pemain yang lu harapin jadi wonderkid tapi ternyata flop, ternyata gagal. Silakan tulis di kolom komen. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe dan share video ini ke circle Yes. terdekatmu. Yo. Oke. Thank you. Sampai ketemu Selamat lagi ya di malam. ulasan menariknya. Set piece, Yoi. rumahnya fans sepak bola. Jangan lupa like dan subscribe, pencet loncengnya, jadi kita upload teman-teman tahu. Jangan lupa follow akun TikTok dan IG kita di Setpicer. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, like, komen, dan juga tonton video-video ini karena biasanya akan ada bagi-bagi giveaway ya bro ya.